Menjelang akhir tahun, banyak dari kita merasakan hal yang sama. Tahun 2025 terasa berat. Kita menyaksikan kegelisahan sosial, dinamika politik yang memanas, dan bencana yang datang silih berganti. Semua ini membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang diajarkan zaman kepada kita? Sejak dulu, manusia selalu mencari makna di saat-saat seperti ini. Ada yang membaca berita, ada yang membaca sejarah, ada pula yang membaca langit. Bukan untuk meramal nasib, tetapi untuk memahami tanda-tanda kehidupan. Dalam banyak tradisi, membaca langit bukan berarti menyerahkan diri pada takdir. Justru sebaliknya, ia adalah cara untuk bercermin, agar manusia tidak kehilangan arah dan tanggung jawabnya. Dalam tradisi spiritual manapun, ilmu falak dalam Islam, ilmu Feng Shui Cina, primbon Jawa, atau astrologi Barat, semua bukan menyajikan jawaban, tapi pertanyaan. Nah, di tahun 2025 ini, pertanyaannya adalah, apakah kita semakin keras atau semakin bijak? Apakah kita sibuk menang sendiri atau merawat kebersamaan? Ingat, dengan bahasanya sendiri, langit memberi tanda. Tapi manusialah yang menulis ceritanya. Tahun 2025 mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuasaan, kemajuan, dan pertumbuhan tanpa etika selalu menyisakan luka dan bahkan bencana. Kita belajar bahwa stabilitas yang dibangun di atas rasa takut tidak akan bertahan lama. Bahwa kemajuan ekonomi yang mengabaikan manusia dan alam akan selalu menimbulkan krisis. Dan bahwa suara yang terlalu lama diabaikan tidak akan hilang. Ia hanya mencari jalan lain untuk terdengar. Para ahli astrologi menyatakan bahwa saat ini kita berada dalam konstelasi Pluto di Aquarius. Dalam simbolisme kuno, Pluto sering dimaknai sebagai lambang kekuasaan dan hal-hal yang tersembunyi di balik permukaan. Sementara Aquarius melambangkan masyarakat, kebersamaan, dan kepentingan publik. Ketika Pluto berada di Aquarius, pesannya cukup jelas. Kekuasaan tidak lagi bisa berjalan sendiri. Ia berada dalam sorotan kesadaran publik yang semakin luas dan terhubung. Dan kita melihatnya hari ini. Teknologi membuat informasi bergerak cepat. Yang dulu tersembunyi kini mudah terlihat. Yang dulu tak terdengar kini menemukan ruangnya. Fenomena ini akan terus kita saksikan sampai tahun 2044. Dalam filsafat modern, Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu hidup dalam relasi sosial. Karena itu, ketika ruang dialog menyempit, ketegangan akan muncul dengan sendirinya. Pesan ini relevan bagi semua pihak. Bagi mereka yang memegang kekuasaan, ini adalah panggilan untuk lebih terbuka, lebih mendengar, dan lebih bertanggung jawab. Dan bagi masyarakat, ini juga pengingat bahwa kebebasan bersuara perlu disertai kedewasaan, empati, dan tanggung jawab. Perubahan hanya sehat bila kedua sisi tumbuh bersama. Akhir tahun ini juga diwarnai oleh bencana alam, termasuk di Sumatera yang menggugah empati kita semua. Dalam banyak tradisi kearifan, bencana tidak dipahami sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam sedang perlu ditata ulang. Bumi memberi kehidupan, tetapi juga memiliki batas. Ketika pembangunan dan eksploitasi berjalan tanpa tanggung jawab, luka menjadi tak terhindarkan. Karena itu, refleksi akhir tahun ini bukan hanya tentang politik dan kekuasaan, tetapi juga tentang etika ekologis. Tentang bagaimana kita hidup bersama alam, bukan di atasnya. Kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, mari kita bersama-sama mengirimkan doa, solidaritas, dan harapan agar pemulihan bisa berjalan cepat, adil, dan manusiawi. Memasuki tahun 2026 yang dalam kalender Tionghoa dikenal sebagai tahun kuda api, kita diajak untuk merenungkan makna gerak dan keberanian. Kuda melambangkan daya hidup dan langkah maju. Api melambangkan energi dan semangat. Tetapi juga peringatan agar tidak membakar tanpa kendali. Artinya, tahun depan bukan sekedar soal bergerak lebih cepat, tapi bergerak dengan arah. Bukan sekedar kuat,
tetapi bijak. Bukan sekedar berani, tetapi bertanggung jawab. Dan pesan ini berlaku untuk kita semua. Bagi mereka yang memegang kekuasaan, keberanian hari ini berarti berani mendengar, berani membuka ruang dialog, dan berani menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan yang sempit. Bagi masyarakat, keberanian berarti menggunakan suara dengan kesadaran, menjaga empati kita, dan tidak membiarkan perbedaan berubah menjadi permusuhan. Karena kekuasaan tidak hanya hidup di lembaga negara, ia juga hadir dalam cara kita berbicara, berkomentar, berbagi informasi, dan memperlakukan sesama kita. Tahun baru tidak menuntut kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita belajar dari luka, dari kegaduhan, dan dari kegagalan. Langit memberi tanda, bumi memberi peringatan, tetapi manusialah yang menentukan arah. Dalam kearifan Jawa ada ungkapan, memayu hayuning bawono, merawat keindahan dan keselamatan dunia. Artinya, hidup bukan tentang menang sendiri, tetapi tentang menjaga keseimbangan bersama. Memasuki tahun 2026, semoga kita semua kembali pada niat itu. Menjaga keadilan, merawat bumi, dan menata kemanusiaan dengan kebijaksanaan.